Halo guys, kembali lagi di YouTube aku. Buat kalian yang pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah film anak-anak. Anak tersebut memiliki kemampuan yang spesial, dan mereka bakal ngelawan orang-orang jahat serta monster yang jahat. Oke deh, nggak usah lama-lama. Mari kita simak ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tombol like dan subscribe. Suatu hari dia dapat pesan gitu, disuruh ngejagain kakeknya. Dia diantarin ke rumah kakeknya nih sama rekan kerjanya. Dia ditelepon tuh kakeknya, tapi si kakek kedengarannya kayak lagi panik nyariin senjata gitu. Katanya dia lagi diserang. Si cowok ini mirip ya kayak kakeknya ini, cuma ngomongnya rada ngaco. Soalnya si kakeknya emang udah pikun. Nah, pas mereka udah sampai di komplek perumahannya, mobil ini tuh sempat ngelewatin sosok pria misterius yang aneh. Dan setibanya di rumah si kakek, kondisinya tuh gelap banget rumahnya. Si kakek dipanggil-panggil juga nggak nyaut. Dan pas dibuka sama si cowok, ternyata isi rumah kakeknya itu udah benar-benar berantakan. Si kakeknya juga nggak tahu ada di mana. Terus dia lihat kan di belakang rumah kakeknya ada kayak pohon-pohon gitu. Udah gitu dia juga ngeliatin ada senter yang tergeletak. Berarti si kakek memang sempat ke situ. Tapi anehnya senter itu penuh dengan darah. Dan bener nih, dia nemuin kakeknya udah tergeletak. Kakeknya nggak ada. Dan si kakeknya ternyata masih sadar tapi udah sekarat. Dia ngasih pesen terakhirnya ke cowok ini, katanya harus cepet-cepet pergi ke suatu pulau masa kecil kakeknya dulu. Si cowok ini akhirnya janji dia bakal ngikutin pesen kakeknya. Setelah itu kakeknya langsung meninggal. Terus pas temennya datang, si cowok itu malah ngeliat di belakangnya ada sosok yang mengerikan. Tapi anehnya temennya ini nggak ngeliat apa-apa karena ngerasa dirinya aneh. Cowok ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke psikolog. Psikolog, mungkin si Jack ini halusinasi aja, karena pasti dia shock kan. Pas ngeliat keadaan kakeknya, di situ dia juga cerita kalau emang dia tuh deket banget sama si kakek dari kecil. Dulu kakeknya tuh suka cerita gitu tiap hari sebelum dia tidur. Si kakek cerita katanya dulu dia tinggal di suatu pulau sama anak-anak lain-lain yang berkemampuan spesial. Di sana mereka disuruh sama seorang wanita yang bisa berubah jadi burung. Terus diceritain juga kemampuan temen-temennya. Ada anak yang bisa ngeluarin lebah dari mulut, ada temennya yang bisa terbang. Bahkan si kakek juga ceritain orang-orang yang berkemampuan spesial tapi jahat. Karena kagum sama cerita kakeknya, dia ceritain lagi tuh di sekolah. Si cowok malah diledekin temen-temennya. Soalnya temennya nggak percaya cerita dongeng. Gara-gara itu dia jadi ragu sama cerita kakeknya. Nah, dia pikir ya semua itu cuma bohong. Nah, balik lagi ke masa sekarang. Si cowok masih sedih karena kepergian kakeknya. Tapi tiba-tiba dia dibawain hadiah ini. Katanya nih tuh dari kakeknya. Nah, pas dibuka ternyata isinya sebuah buku. Dan ada foto kayak pulau gitu. Nah, itu tuh pulau yang selama ini diceritain sama si kakek. Dia langsung ingat pesan terakhir kakeknya kan. Dia disuruh ke pulau itu. Akhirnya dia minta temenin ayahnya buat datang ke sana. Sekalian dia juga mau nenangin pikirannya. Karena emang si cowok ini masih shock. Pada perjalanan di kapal dia ngeliat ada seekor burung yang terbang. Karena burung itu kayak diceritain si kakek. Akhirnya dia teriak. Dia bilang kalau dia tuh cucunya si kakek. Sesampainya di pulau, dia sama ayahnya tiba di suatu hotel. Jack bingung dong, dia kan maunya ke rumah yang dibilang tempat tinggal kakeknya dulu. Akhirnya dia ke sana sendiri. Tapi ternyata rumah itu malah udah hancur. Jadi katanya rumah itu dulu terkena bom dan semua anak-anaknya tinggal di situ menghilang. Nggak ada yang selamat. Besokannya karena masih penasaran, si Jack datang lagi ke rumah itu. Dia masuk ke dalam dan tiba-tiba dia ngeliat ada cewek. Dia kaget, takut, lari, bahkan dia sampai pingsan. Dan pas sadar dia ngeliat anak-anak di depannya ini. Dia langsung kenalin mereka semua. Ini tuh teman-teman kakeknya yang sering diceritain dulu. Mereka anak-anak yang punya kemampuan ajaib dan ternyata mereka masih hidup. Terus si cowok langsung diajakin buat ketemu Miss Peregrine, wanita yang ngasuh semua anak-anak ini. Ternyata pas si cowok ini teriak di kapal, burung yang terbang itu
bernama merupakan jelmaan Miss Peregrine. Makanya dia tahu kalau cowok itu datang. Si cowok akhirnya ngikutin mereka nih ke dalam. Tapi dia masih kebingungan dan nggak percaya. Akhirnya dia memutuskan buat balik lagi ke hotel. Sampai anehnya tempat itu berubah. Udah bukan hotel lagi. Terus si Jack langsung dijemput sama anak-anak yang spesial tadi. Ternyata mereka semua tuh udah pindah dimensi waktu. Sekarang si Jack lagi ada di tahun hidup mereka, yaitu 1943. Padahal aslinya Jack hidup di tahun 2016. Pantas aja kan tempat itu belum ada hotelnya. Dan si Jack dibawa ke rumah mereka. Rumah yang tadi ternyata di tahun itu rumahnya masih utuh, guys. Dan di situ akhirnya dia diketemuin oleh Miss Peregrine. Wanita yang ngasuh mereka semua bisa berubah menjadi burung itu. Miss Peregrine ternyata juga punya kemampuan mengatur dimensi waktu. Dia yang bikin semua tinggal di satu hari yang sama di tahun 1943 supaya aman katanya. Makanya nih mereka semua nggak pernah menua dan mereka juga bisa hidup abadi setiap hari. Setelahnya Jack sudah dikasih lihat kemampuan anak-anak di situ. Tangannya yang bisa ngeluarin panas. Terus anak cewek ini juga bisa bikin apapun jadi gede. Dan ada juga anak yang transparan. Dan ada si anak yang bisa ngeluarin lebah dari mulut. Ternyata mereka semua benar-benar sesuai sama yang diceritain kakeknya dahulu. Terus dia juga ngelihat kemampuan cewek ini. Dia pakai sepatu besi yang berat karena ternyata dia tuh bisa terbang. Tapi nggak semua anak-anak di situ suka kedatangan si Jack. Kayak cowok ini, dia nggak suka. Nah, di rumah itu, Jack juga diajakin makan malam bareng. Dia jadi ngeliat kemampuan anak-anak lainnya juga. Nah, dia jadi kayak anak cewek ini. Ternyata dia punya mulut monster di belakang kepalanya. Di situ, Jack juga tahu alasan kenapa cowok ini nggak suka sama dia. Ternyata dulu tuh pacaran sama Emma yang bisa terbang tadi, si kakeknya. Tapi si kakek malah milih untuk nggak tinggal sama anak-anak ini lagi. Dia ninggalin dimensi waktu dan hidup seperti manusia biasa. Nikah sama manusia biasa, bahkan sampai akhirnya punya cucu yang namanya Jack. Setelah makan malam, mereka ngumpul buat nonton. Jadi di situ ada satu anak yang punya kemampuan yang bisa ngelihat mimpinya. Dan mimpi itu isinya ramalan. Sebagian besar kemungkinan bakal terjadi. Di mimpi kali ini ada orang yang berkemampuan spesial kayak mereka yang ditangkap gitu sama orang-orang jahat bermata putih. Tapi mereka semua mikir mungkin itu cuma mimpi buruk aja. Nah, dan semua itu nggak bakal terjadi. Setelah mereka ngumpul di luar rumah, Miss Peregrine mengatur waktunya jadi balik ke awal hari itu. Setelahnya Jack harus pulang kan, jadi dia dianterin oleh si Emma. Tapi sebelum berpisah, mereka sempat foto dulu di handphonenya si Jack. Ternyata ini tuh baru pertama kalinya si Emma ngeliat handphone. Karena di hidupnya di masa lalu kan, Jack kembali tahun 2016. Dan dia langsung ketemu ayahnya yang telah nyariin seharian. Di jalan mereka juga ketemu sama pemilik peternakan yang kesel karena semua hewan ternaknya tiba-tiba pada mati. Sesampainya di hotel, ayah cowok ini marah karena si cowok tadi pergi nggak jelas dan tiba-tiba ngilang. Dia udah nggak boleh lagi kemana-mana. Tapi si cowok ini masih penasaran sama penyebab kakeknya meninggal. Apalagi kematian misterius, bola matanya aja hilang. Cowok yakin pasti Miss Peregrine tahu sesuatu. Makanya dia memutusin untuk buat balik lagi ke rumah itu. Tapi pas dia nanya ke Miss Peregrine nggak dijawab. Akhirnya dia nanya ke Emma. Dan si Emma ngajakin dia ke suatu tempat rahasia. Tempat rahasia itu adanya di bawah laut. Dia dibikinin gelembung buat si Jack biar bisa bernapas. Di situ Emma nunjukin barang-barang peninggalan kakeknya, yaitu peta sama ada kumpulan beberapa orang berkemampuan spesial yang jahat. Ternyata salah satu yang pernah dilihat Jack di komplek rumah kakeknya waktu itu. Dia jadi tahu kalau orang itu penyebab kakeknya meninggal. Terus di situ Emma juga bilang kalau Jack ini sebenarnya juga anak yang berkemampuan spesial. Jack awalnya nggak percaya. Sampai akhirnya Emma ngajakin dia buat ngeliat Miss Peregrine yang lagi memanah monster. Ternyata monster yang kelihatannya itu disebut Hollow. Cuma Jack dan kakeknya doang yang punya kemampuan bisa melihat monster itu. Akhirnya Miss Peregrine mulai nyeritain semuanya.
Ternyata ada sekelompok orang-orang yang berkemampuan spesial tapi jahat. Salah satu namanya adalah Baron yang dia lihat di komplek waktu itu. Nah, orang-orang yang jahat ini berusaha ngelakuin eksperimen tapi gagal. Mereka justru berubah jadi monster mengerikan yang disebut Hollow. Tadi, monster ini bisa balik ke wujud manusia. Tapi mereka harus ngambil dan makan bola mata dari anak-anak yang berkemampuan spesial. Makanya itu matanya si kakek tadi diambil. Dan dia juga sadar kalau anak-anak yang dia jaga itu dalam bahaya. Orang-orang yang jahat itu mungkin aja bakal segera nemuin mereka. Apalagi Jack juga bilang kalau dia bisa ngelihat hewan-hewan ternak yang mati tiba-tiba. Mungkin aja itu adalah si perbuatan orang-orang jahat kan. Makanya mereka mau cepet-cepet pindah tempat tinggal. Karena di situ udah nggak aman. Si Emma minta Jack buat ikut sama mereka aja. Apalagi sebenarnya Jack ini punya kemampuan spesial. Tapi Jack nggak mau karena dia bilang dia punya kehidupan di masa sekarang. Dan dia juga nggak mungkin ninggalin keluarganya. Akhirnya Jack pulang dan balik ke masa depan. Tapi pas jalan pulang, dia ngeliat orang-orang di situ lagi pada heboh. Karena pemilik hotel juga menemukan ada yang tewas tanpa bola mata. Jack langsung sadar artinya orang-orang jahat itu beneran sudah nyampe di pulaunya. Karena khawatir, Jack akhirnya mutusin balik ke masa lalu. Tapi dia malah ketemu si Baron, orang yang jahat dan yang ngebunuh si kakeknya. Dan dia dibawa Jack ke hadapan Miss Peregrine sambil ngancam. Jadi Miss Peregrine ini disuruh ikut sama dia. Terpaksa Miss Peregrine ikut dan ninggalin anak-anak di situ. Dia cuma bisa minta tolong ke Jack untuk ngejagain mereka. Apalagi cuma Jack doang yang bisa ngeliat monster Hollow-nya kan. Dan bener nih, gak lama mereka diserang Hollow. Berhasil, sekarang mereka mau nyelamatin Miss Peregrine. Akhirnya sama si Emma dinaikin lagi tuh kapal yang udah tenggelam di bawah laut. Dan berhasil, kapal mereka akhirnya tiba di pelabuhan. Habis itu mereka langsung cepet-cepet nyari tempat keberadaan orang-orang jahat itu. Begitu ketemu di sana, mereka langsung bertarung. Semua orang nunjukin kemampuan spesialnya. Ada yang nyerang pakai angin, ada yang nyerang pakai lebah, ada yang api. Tapi si Baron musuh mereka ini sangat kuat dan susah untuk dikalahin. Orang-orang jahat lainnya juga ternyata punya kemampuan hebat. Ada yang bisa bekuin air. Bahkan cewek ini pun punya kemampuan yang dia aja bisa dibekuin. Tapi karena kerjasama satu sama lain, orang jahat itu akhirnya bisa dikalahin. Cewek yang sempat beku ini juga bisa selamat untungnya. Terus ternyata yang kembar ini tuh pun punya kemampuan untuk mengubah orang jadi batu. Langsung diubah jadi batu dan hancur deh tuh lawannya. Nah pas yang lain lagi bertarung, si Jack akhirnya berhasil ngebebasin Miss Peregrine. Tiba-tiba Baron yang jahat itu datang dan mau menghabisi nyawanya si Jack. Ngedengar teman-teman Jack pada datang. Dan si Baron juga punya kemampuan yang bisa berubah wujud, mengubah penampilannya jadi sama kayak si Jack. Temennya jadi pada bingung nih, nggak bisa bedain mana yang Jack asli. Tapi Baron yang lagi nyamar itu nggak sadar kalau di situ ada monster Hollow yang lagi ngincer dia. Dan ditangkap dari belakang dan bola matanya diambil. Kalah deh si Baron. Langsung ditembak juga tuh Hollow-nya sama si Jack. Karena situasinya udah aman, mereka semua akhirnya pamitan. Anak-anak ini bakal kembali ke tahun 1943. Sementara Jack memutuskan untuk berada di tahun 2016. Dia juga terpaksa harus pisah dengan Emma. Sekarang mereka udah beda dimensi waktu. Tak lama Jack sadar kalau di dalam lubuk hatinya sebenarnya dia pengen tinggal bersama anak-anak yang lain. Apalagi dia juga sebenarnya udah jatuh cinta tuh sama si Emma. Akhirnya setelah berbagai usaha nyari-nyari portal waktu, si Jack berhasil kembali lagi ke tahun 1943. Dan dia berhasil nemuin mereka semua. Ternyata sekarang mereka jadi tinggal di atas kapal tadi. Jack akhirnya nyatain perasaan cintanya ke Emma dan ternyata Emma juga jatuh cinta sama si Jack. Dia ninggalin kehidupan lamanya dan memilih tinggal di situ. Bareng anak-anak berkemampuan yang lain dan juga Miss Peregrine. Nah guys, ini tadi film petualangan ya. Gimana? Unik banget ya. Silahkan komen di kolom komentar. Kalian juga bisa komen ya berikutnya aku mau ceritain apa lagi. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.